Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus PKM Masjid Nurul Islam, para tokoh masyarakat yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam umur kita, rezeki kita, keluarga kita, semua aktivitas kita. Mudah-mudahan semuanya mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan majelis rutin kita di setiap Senin, di setiap Rabu, ya, malam Kamis, 2 kali sebulan, akhir dari pembahasan kita yang pada waktu yang lalu kita membahas akan tafsir surat Ad-Dukhan, di akhir-akhir tafsir surat Ad-Dukhan. Sekarang kita kembali kepada kitab Sulam Taufik, yang akhir pembahasan kita adalah fasal-fasal yang disebut oleh muallif atau pengarang kitab tentang pentingnya belajar akan segala hal yang akan kita lakukan, sehingga tidak jarang seseorang itu melakukan sesuatu dia tidak ngerti hukum, kemudian terjerumus kepada yang haram, terjerumus kepada yang haram. Dan hal tersebut kalaulah sekiranya dia baru masuk Islam atau dia hidup jauh dari ulama, besar kemungkinan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hidup banyak majelis, banyak ulama, kemudian dia melakukan hal tersebut, apakah bentuk ibadah ataukah bentuk muamalah, kemudian dia terjerumus di dalam yang dilarang atau yang diharamkan, maka tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis yang masyhur tentang hadis musik di salati. Orang yang tidak bisa sholat di masa Nabi. Nabi melihat orang tersebut, kemudian selesai sholat, orang itu salam sama Nabi. Nabi bersabda, "Sholli irji fa sholli fa innaka lam tusolli." Kau balik sholat, kau belum sholat. Kemudian orang ini sholat lagi. Kemudian selesai sholat, salam lagi sama Nabi. Nabi bersabda, "Irji fa sholli fa innaka lam tusolli." Kau balik lagi sholat, kau belum sholat. Sampai 3 kali, barulah orang ini sadar. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsin ghaira hadza." Aku nggak bisa yang lebih baik dari ini. Maka diajarin oleh Rasulullah. Para ulama mengatakan, Nabi mengatakan, kau balik sholat, kau belum sholat, isyarat bahwa kesalahan-kesalahan dia ketika sholat tidak dimaafkan karena dia hidup di kalangan sahabat. Dia hidup di depan Nabi. Dia hidup di kota Madinah.
Berbeda, mohon maaf, kejadian-kejadian sahabat dari Badui yang tidak ngerti apa-apa, Nabi memaklumin. Ada orang Badui, mohon maaf, sampai kencing di pojokan masjidnya Nabi. Sahabat kesel marah, tapi Nabi memaklumin karena dia tidak tahu. Tapi orang sekitaran Madinah, disinilah para ulama menyebut kesalahan kalaulah dia baru masuk Islam atau dia jauh dari ulama, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir yang kita bahas pada waktu yang lalu adalah disebutkan oleh muallif di sini adalah fa'ala muridi ridallahi subhanahu wa salamati dinihi wa dunya, maka wajib bagi orang yang kepingin menggapai ridho Allah, dan pastinya ridho Allah ini adalah yang terpenting dalam kehidupan kita ya. Yang terpenting aktivitas kita semuanya jangan lupakan untuk usaha tazawwadu, berbekal diri untuk akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita sesaat Tuhan ya, dan wajib bagi orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan selamatnya agama dan duniawinya. Disebut duniawi karena pada dasarnya dunia ikut agama. Dunia ikut agama, keberkahannya, ya kan ya, nyamannya, enaknya hidup. Kita tidak memandang arti dunia itu yang ada di tangannya orang-orang Cina, di tangannya orang-orang kafir, sama sekali nggak mandek gitu. Jahillah orang yang kemudian kepingin harta yang haram, kepingin kemudian harta yang syubhat, kepingin harta-harta yang dengan boleh ngambilnya. Ini yang dipikirkan. Kalau Anda pun kepingin dunia, andai kepingin dunia, yang itu kurang bagus juga sebetulnya. Kalau kepingin hidayah, kepingin taufik, kepingin ibadah, kepingin ilmu, kepingin nilai manfaat, itu yang kepingin sebetulnya. Tapi andaikanlah kepingin harta, kepinginlah harta yang halal. Untuk apa harta yang haram? Untuk apa kepingin harta syubhat? Untuk apa kepingin harta yang menggolimin orang? Untuk apa harta yang kemudian dengan merampasnya orang? Maka ini tadi kita menganggap sama sekali dunia-dunia ini. Maka ini tadi kita sampaikan bagi orang yang mengharapkan ridho Allah dan selamatnya agama dan duniawinya, ayat ta'allama, wajib dia belajar ma yahillu wa ma yahrum, hal yang halal dan yang haram. Hal yang halal dan yang haram. Min alimin wari'in nasi'in syafiqin ala dini. Belajarnya ke siapa? Belajarnya kepada satu orang alim. Sifat pertama, alim. Alim ini diantara hal yang terpenting. Saya tidak merendahkan nilai ibadah, ya, tapi alim ilmu agama itu adalah penentu utama. Penentu utama. Satu alim. Kriteria kedua, wari, yang hati-hati. Jangan alim tapi tidak hati-hati, akhirnya menjerumuskan. Masyhur ucapan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, siapa yang belajar fikih tidak belajar tasawuf, maka dia fasik. Dia apa? Fasik. Belajar fikih saja nggak belajar tasawuf, fasik. Kenapa fasik? Bisa jadi ilmu fikihnya dibuat cari cara-cara, jalur-jalur untuk pembenaran diri yang sebetulnya itu tidak diridhoi oleh Allah. Jauh dari takwa, jauh dari kehati-hatian, menghindar dari sebuah hukum dan lain sebagainya. Syukran. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan, Imam Malik mengatakan barang siapa yang belajar fikih tanpa belajar tasawuf maka dia fasik. Barang siapa yang belajar tasawuf tanpa fikih, tasawuf aja nggak pakai fikih, dikhawatirkan zindik. Zindik itu dia keluar dari Islam, kafir, tidak terasa. Tidak terasa. Berapa banyak orang, mohon maaf, mengerti akan macam-macamnya wirid, zikir, suluk dan lain sebagainya, tapi kurang fikih. Akhirnya terjerumus kepada kesalahan fatal di dalam hukum. Atau bahkan naudzubillah min dzalik, baru ngerti kasyaf dikit
baru mimpi dikit, baru dibukakan oleh Allah dikit, sudah bilang jumpa sama Allah, sudah bilang tidak wajib ini, tidak wajib sholat, tidak wajib wudhu, tidak wajib, udah digugurkan kewajiban, rusak akannya agamanya. Maka orang harus dua-dua, belajar fikih dan belajar tasawuf. Seorang yang alim, warik, yang hati-hati, nasihat, yang memberikan nasihat. Artinya memberikan nasihat itu yang dia memang kepingin baik untuk yang diajarkan, kepingin baik. Ya, cari guru itu cari guru yang memang kepingin baik untuk murid, bukan guru yang cari kehormatan pribadi, bukan guru yang kepingin cari keuntungan, kesenangan pribadi, keenakan pribadi dan kayak gitu. Ya bisa menilai masing-masing. Istilahnya Tuhan, mohon maaf, sebagaimana kita kalau sakit kita nyari dokter yang paten, yang terkenal, yang tidak diragukan, yang insya Allah dia enakan sama pasien, sayang sama pasien. Nah, itulah yang kita. Nah, mohon maaf, ulama juga demikian. Ada ulama yang sifatnya ini tadi kita sebutkan. Ada juga ulama yang sifatnya, mohon maaf, ulama kontroversi. Ulama kontroversi. Ada ulama yang dia udah diakuin oleh seluruh dunia. Orang baik, orang soleh, alim, nggak sembrono dalam memberikan hukum, zuhud. Nah, yang kayak gini lah yang harus kita, kan? Ada juga, mohon maaf, ulama yang kontroversi, ya kan? Yang kadang-kadang berubah hukumnya, yang kadang macam-macam. Yang kadang-kadang ikut Natal, yang kadang-kadang ya kita nggak apa itu mungkin ada pendapat ini. Tahu banyak kalau zaman dulu, Pak, ya zaman dulu. Sekarang umpamanya Anda pilih Imam Syafi'i, Imam Maliki atau Ibn Taimiyah, ya, contoh. Ibn Taimiyah ulama, tapi di zamannya sendiri berapa banyak ulama yang mengkritisi beliau. Keulamaannya Ibn Taimiyah tidak diragukan, karangannya banyak. Tapi ya Ibn Taimiyah juga yang bilang, yang mengatakan haram ziarah makam Nabi. Loh, itu ditentang oleh semua ulama di zaman. Ibn Taimiyah juga yang mengatakan bahwa Allah itu turun dari kursinya kalau malam hari seperti turunnya aku dari mimbar ini loh. Kayak gitu kan kontroversi, Pak. Kontroversi. Sekarang mau milih mana? Gitu aja. Tahu banyak orang yang kepingin tubuhnya sehat, mau berobat itu nggak sembarangan. Sama juga dalam urusan agama. Pilihlah yang sudah jelas-jelas. Imam Syafi'i kan jelas, Imam Maliki jelas, Imam Ghazali jelas, begitu jelas. Nah, ulama juga demikian di masa kita juga demikian. Kita tidak melecehkan orang, kita nggak boleh merendahkan orang, nggak boleh. Tapi kalau kita udah tahu ini sukanya sama pejabat, ini sukanya beda kalau diundang pejabat sama diundang wirid malam Jumat, beda. Terus kayak gini ya udah, Pak, ya assalamualaikum gitu aja lah istilahnya gitu ya. Bukan kok kemudian kita merendahkan, meremehkan, enggak. Ada level-levelnya sendiri ya untuk mengingatkan. Mungkin ada ustaz lain, ulama lain, kawannya, gurunya kalau masih ada untuk ingatkan.
ya kan? Nah, ngekor sama orang kaya, ngekor sama kayak gini nih. Maka yang kayak gitu harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Ya kan? Nah, kita milih yang lebih aman untuk agama. Syafiqin, yang sayang ala dini atas agamanya. Fa inna talabal halal faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari yang halal itu adalah kefarduan besar atas setiap orang Islam. Maka belajarlah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Faslun, fasal berikutnya. Fin nafaqati wa ma yudhkar ma'aha, tentang masalah nafkah. Fasal berikutnya tentang masalah nafkah. Nafkah, nafaqat, infak, sedekah itu bahasanya sama. Ya, bahasanya sama. Meskipun secara ini kita bicara bahasa ya, segi bahasa. Sedekah disebut juga zakat. Zakat disebut sedekah. Bahasa Quran ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Ambil wahai Nabi Muhammad dari harta mereka zakat. Sedekah sendiri zakat. Karena perintah wajib. Khudh, ambil wahai Nabi Muhammad. Perintah wajib. Nafaqat itu. Qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Ini digabung antara yang wajib sama yang sunnah. Katakan wahai Nabi Muhammad, apa yang kalian nafkahkan falil walidain. Falil untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, kerabat, wal yatama, anak yatim. Untuk orang tua wajib lah. Untuk kerabat, anak yatim sunnah. Dari segi bahasa bisa untuk yang wajib, untuk yang sunnah. Nafaqat itu bersifat umum. Sedekah bersifat umum. Ada bahasa kayak gitu, Pak. Kayak umpamanya Anda menyebut jahanam. Jahanam itu bisa untuk semua neraka, bisa untuk neraka khusus yang letaknya orang-orang muslim yang bermaksiat yang belum diampunkan oleh Allah. Yang lain Sakor, Hawiyah, apalagi macam-macamnya ya. Macam-macamnya adalah neraka. Itu kan untuk sair, untuk orang kafir ini, orang Yahudi ini, itu nama khusus. Jahanam ada disebut nama khusus, bisa juga secara umum. Ya. Finari jahannam khalidina fiha. Di neraka jahanam khalidina fiha kekal selama. Ini berarti yang dimaksud bukan jahanam yang khusus muslim, karena ada khalidina. Khalidina kekal, yang kekal bukan orang muslim. Sejahat-jahat orang muslim selama dia mati bawa iman, dia keluar dari api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi kita sebutkan. Lah nafkah dalam pasal ini berbicara nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib. Dan supaya dipahami berarti kalau nafkah itu wajib, maka ini satu, resikonya kalau tidak ditunaikan dosa karena hukum wajib. Dua, bahwa pahalanya lebih besar daripada yang sunnah, itu pasti. Karena hukum wajib ya Pak. Maka tidak merendahkan sodako-sodako lain. Tapi nafkah wajib harus didahulukan, harus didahulukan.
Maka kadang-kadang sering kita sampaikan kadang-kadang tipu daya setan. Ya, dia royal sama relasi kerja, tapi sama anak istri pelit kali. Ya mungkin dalam segi hukum kewajiban dia nggak dosa, tapi dia lebih mendahulukan orang luar daripada orang dalam di dalam lapangnya rezeki. Itu juga sebuah kesalahan. Mana yang aula, yang lebih utama didahulukan. Sebagaimana ada sabda Nabi, sodakoh kepada orang luar itu sodakoh. Sodakoh kepada kerabat itu pahala dua. Sodakoh dan silaturahim. Ya, maka disinilah ada tingkatan-tingkatan pemberian pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala atas sodakoh dan juga pemberian kita, atas sodakoh dan pemberian kita. Baik dilihat dari person, beda antara sedekah kepada orang sehat sama kepada orang yang lumpuh. Beda sodakoh kepada orang yang kuat dengan kepada orang yang ada kekurangan, sakit kah, dan lain sebagainya, ya kan? Orang buta, lain. Begini kalau kita melihat person, melihat kepada nilai manfaat, nilai berbeda sedekah kepada orang yang nggak sholat dengan orang yang sholat. Berbeda sedekah kepada orang yang mohon maaf kita nggak tahu digunakan apa dengan sedekah kepada orang soleh. Ya kan? Ini kepada nilai manfaat yang diberi, atau kepada maslahat umum. Dan demikian juga kepada yang dibutuhkan pada saat ini mestinya berbeda-beda akan, sehingga ada istilah ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani, luqmatun fi batnil ja'i khairun min bina'i masjid jami'. Luqman fi batnil ja'i khairun min bina'i jami'. Sesuap nasi di perutnya orang yang lapar lebih utama di surga daripada bangun masjid jami'. Bangun masjid jami' berapa Mbak? Tapi ketika pada saat dibutuhkan orang yang kelaparan, orang yang lapar, ini tidak tertandingi oleh apapun, karena kehormatan manusia melebihi dari semua kehormatan. Saya tidak merendahkan masjid, jangankan masjid. Ka'bah sama orang mukmin aja lebih mulia orang mukmin kok. Lebih mulia orang mukmin daripada Ka'bah. Maka oleh sebab itu menjaga jiwa, nyawa seorang muslim itu luar biasa pahalanya. Luar biasa. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'anna qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'anna ma ahya an-nasa jami'an. Karena sebab itulah kami tentukan kepada Bani Israil, barang siapa yang membunuh satu orang tanpa adanya kebenaran, maka dia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka sungguh dia menghidupkan seluruh manusia. Gimana kehormatan manusia? Nah, kita berbicara tentang fasal ini adalah nafkah. Nafkah wajib pertama yang disebut di dalam kitab ini ada empat kewajiban.
dari nafkah. Kewajiban nafkah pertama wajib alal musiri, atas orang yang mampu. Wajib fa'ilnya apa yang wajib? Nafaqatu usulihil mu'sirin wa in qadaru alal kasbi. Wajib atas orang yang mampu. Kata mampu itu berarti lebih dari kadar makan dia satu hari satu malam. Tak ubahnya dalam bab zakat. Tak ubahnya dalam bab zakat fitrah. Zakat fitrah wajib kepada siapa? Orang yang mampu. Mampunya apa? Apakah kaya raya yang keluarin zakat mal, zakat kambing, zakat enggak? Yang lebih dari satu hari satu malam. Ada makanan lebih dari satu hari satu malam, maka kelebihannya itu berarti dia sudah mampu. Karena hitungannya per hari. Hitungannya per hari. Ya, maka kadang-kadang pemahaman sebagian masyarakat kalau dapat zakat fitrah nggak keluarin zakat fitrah, itu salah. Dia dapat zakat fitrah dari 10 orang umpamanya. Dari orang ini. Keluarganya dia anak cuma 2, cukup lah udah. Keluarin zakat fitrah. Dia sama istri dan anak 2 atau anak 3. Anggap satu hari makan cukup. Satu hari berapa umpamanya? 5 berarti anggaplah 1,5 kilo. Karena ukurannya makan 1 kilo 10 orang. Ini kalau bab penduri ya kan ya. 1 kilo 10 orang. 1,5 kilo atau 2 kilo untuk satu hari untuk anak 3 sama dia bapak dan anak. Lalu kalau kadarnya ada, maka selebihnya maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Ukuran kewajiban nafkah per hari. Maka ini wajib bagi orang yang mampu dalam nafkah setiap harinya lebih dari kebutuhan setiap harinya. Apa yang wajib? Nafaqatu usulihi, menafkahi orang tuanya. Yang disebut orang tua di dalam hukum fikih adalah bapak, ibu, kakek, nenek, mbak, buyut, lanjutkan sampai ke atas. Usul itu adalah yang lurus, ya. Bapak, ibu, kakek, nenek. Artinya samping-sampingnya nggak termasuk. Yang kami maksud samping-sampingnya nggak termasuk, kan? Paman, bibi, saudaranya kakek, saudaranya nenek, ini nggak termasuk. Pokoknya yang lurus saja, ya. Ini kita bicara fikih ya. Saya tidak berbicara tentang masalah etika atau apa segala macamnya. Kalau etika istilahnya mestinya masa kita tega, bibi kita melarat, nggak kita kasih, kita kaya, kita mampu, itu lain, Pak. Masa saudara nenek kita nggak mampu terus nggak kita, itu lain gitu, Pak. Kita bicara ini tadi hukum wajib. Bapak, ibu, kakek, nenek, uyut, atasnya terus sampai atas. Kalau masih hidup, ya kewajiban cucunya, kewajiban anaknya, kewajiban cicitnya kalau masih ada. Kalau ada. Ada beberapa orang, ya wajib semuanya. Wajib, bukan untuk satu anak, bukan untuk bagianku. Enggak ada. Semuanya wajib. Adapun pengaturannya kepada mereka kan gimana? Iya. Nah, orang tua ini yang disebutkan al-mu'sirin. Al-mu'sirin yang tidak punya. Yang tidak berbeda kalau orang tua kaya. Berbeda kalau orang tua punya saham. Berbeda kalau orang tua punya toko. Yang dia tidak harus bekerja. Disebutkan di sini
Wa in qadaru 'alal kasbi. Meskipun dia mampu kerja, nggak boleh disuruh kerja. Karena orang tua harus dihormati. Berbeda sama anak. Nanti akan disebut nafkah anak. Orang tua kalau sudah tua, dia nggak ada simpanan, wajib seluruh anaknya menafkahi, wajib. Tapi bapak bisa kerja. Tidak boleh anak memaksa bapak kerja, nggak boleh. Bapak maksa anak boleh kerja, selama anaknya mampu. Dalam artian anak sudah balik, anak kuat, tidak sakit, tidak lumpuh. Tapi kalau bapak, wa in qadaru 'alal kasbi, meskipun bapak-bapaknya tersebut mampu untuk kerja, tetap nggak boleh anak memaksa orang tua kerja. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dalilnya. Perlakukan kedua orang tuamu di dunia ma'rufan dengan ma'ruf. Ma'ruf itu di atas wajib. Ma'ruf itu di atas wajib. Maka tidaklah termasuk ma'ruf anak nyuruh orang tua kerja. Anak nyuruh orang tua kerja, tidak ma'ruf. Maka orang tua dipenuhi kebutuhannya. Ini kewajiban. Ini kewajiban. Wajib. Kalau disebutkan di dalam syarah, tidak ada bedanya antara orang tua laki dan perempuan. Tidak ada bedanya antara orang tua pewaris dan yang tidak mewaris. Mana orang tua mewaris dan tidak mewaris? Umpamanya salah satu orang tuanya non muslim, kan nggak bisa mewaris dengan kita kan? Beda agama tidak? Tapi karena orang tua, dua-duanya harus dinafkahi. Dua-duanya harus dinafkahi. Kehormatan orang tua. Maka di sini untuk supaya juga bahkan lebih dari urusan wajib. Mohon maaf, lebih dari urusan wajib. Saya itu sering nyampaikan ke orang-orang yang punya orang tua, dan kalian sudah punya duit, ada kerja. Sisihkan duitmu untuk orang tua, sisihkan. Itulah nilai berkah. Tapi kadang-kadang ada orang ngasih orang tua itu nunggu lebih. Akhirnya melarat terus. Beranilah sisihkan duit. Sampai saya sering kadang-kadang bilang, ya udah urusan makan kalian kalau kurang, hadir majelis, cari majelis yang ada nasi bungkusnya kalian makan di situ. Cari ngaji yang dikasih nasi supaya kalian makan di situ, selebihnya duit kalian untuk orang tua. Itulah pembuka pintu rezeki. Tapi ada beberapa orang gitu. Dan saya ngomong sama mereka ini sudah sekian tahun lebih, tapi tetap nggak mau. Oh nggak ada Ustaz, nggak ada Ustaz. Pas-pasan, pas-pasan apa? Dia bisa kredit kereta mahal harga 40 juta. Dia merokok terus. Malam juga bisa ke Bangladesh. Tapi ngasih orang tua selalu mikir kebutuhan besok, kebutuhan belum ada kerjaan yang pas, belum. Akhirnya sampai sekarang melarat terus. Atau buka-buka. Mumpung ada orang tua.
berikan orang tua dari rezeki kita, Allah akan melapangkan rezeki. Gitu loh. Dan ini sudah istilahnya, mohon maaf, sudah mujarrab. Gitu ya. Meskipun orang tua nggak butuh, apalagi orang tua yang butuh, apalagi orang tua yang sudah nggak mampu makan, kasihan, ikannya cuma tempe sambal saja, ya kok bisa lebih dari itu. Ini dari segi kewajiban hukum fikih berhukum wajib memenuhi, mencukupi kebutuhan primer orang tua. Dan dari segi keberkahan, dari segi kelapangan rezeki kita, pastinya bukan hanya sekedar kebutuhan primer, bukan hanya sekedar kebutuhan yang mendesak, tapi disenang-senangkan. Orang tua dibelikan martabak, orang tua dibelikan buah, ya pastinya ya dengan kadarnya kita, dengan kadar kita. Kita kok kemudian bukan mulu-mulu berikan orang tua yang mewah-mewah, ya tidak. Orang tua pun apa sih yang dimakan? Kok belikan umpamanya ramen Korea itu, mana mau? Bapak-bapak tua makan ramen Korea, ya kan ya? Tapi yang paling enggak yang kita senang martabak panas, ya kan? Kita mungkin sesekali beli nasi goreng yang panas, yang enak, kan itu dibawain orang tua, senang orang itu, orang tua. Maka ini tadi kita sampaikan dalam segi hukum wajib kebutuhan primer, tapi dalam segi keberkahan, berkahnya kita, keluarga kita, lebihkan dan senangkan orang tua. Dan demikianlah para ulama mengartikan ma'ruf. Ma'ruf itu di atas wajib, di atas wajib. Ma'ruf itu kan kebaikan, baik itu di atas wajib. Sebagaimana hubungan sama istri. Hubungan sama istri, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Kalau wajibnya saja, yang penting nggak kelaparan. Kalau wajibnya saja, kalau masih tempe tahu terus tiap hari, ya nggak salah Anda. Ya, yang penting kan makan dia. Tapi masa tega kalau di luar makan ikan bakar, dia masih tempe aja terus. Istri masih makan tahu aja terus. Ya kan enggak. Mana yang ma'ruf, mana yang pakaian juga demikian. Yang penting nutup aurat ya. Tapi kan pastinya yang namanya ma'ruf dibelikan yang latar bagus, dibelikan yang lebih, dan lain sebagainya. Iya kan? Ma'ruf. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, untuk orang tua. Ayat untuk istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu di atas wajib. Dan Allah juga berfirman ketika terjadi pertentangan antara suami sama istri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla. Jangan kalian melupakan al-fadla. Fadl ini adalah kemuliaan, kelebihan yang plus bainakum, antara kalian. Allah tidak berfirman wala tansawul adla bainakum. Jangan kalian melupakan keadilan di antara. Kalau keadilan namanya adil itu seimbang ini, Pak. Adil itu seimbang. Namanya adil, nggak melebihkan, nggak boleh. Itu adil. Orang ribut satu urusan, pengadilan, namanya mahkamah.
menghakimin supaya adil. Gimana adil? Ya, dikembalikan haknya tidak lebih, nggak usah pakai kemudian umpamanya utangnya 100 juta, udah bayar 100 juta. Nggak ada kemudian pengadilan gara-gara kau ini sampai ke pengadilan bayarnya harus 150 juta. Adil. Nah, untuk keluarga suami istri, Allah tidak berfirman wala tansawul adla, tapi wala tansawul fadla. Fadla itu kemuliaan masing-masing. Suami punya kelebihan kemuliaan kepada istri. Tadi kita sampaikan wajibnya TP saja, dia sering juga diberikan ikan. Ya, sering juga diberikan daging. Nah, diantar ke sana kemari, dihormati, itu fadl. Istri juga demikian. Tidak ada kewajiban istri mencuci baju, tidak ada kewajiban istri kemudian masak-masakan, tapi istri memasakkan, istri mencucikan baju. Ini kan kemuliaan untuk istri. Maka masing-masing ada kemuliaan antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Allah bilang wala tansawul fadla bainakum. Sebelum kalian ribut terus saja, sebelum kalian pisah gitu, cerai, jangan lupakan kebaikan masing-masing. Sehingga teringat kemudian bisa enggak sampai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungannya insyaallah. Berkah yang sempurna adalah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa taqabbal wa rizqan wasi'an 'alalan thayyiban mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muadzin